Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat ya? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Saya Kenapa opening lebih dulu suka ya. pilih di... Hah? Saya opening dulu. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini kembali dialog gue bersama seorang tamu istimewa. Ini narasumbernya jauh nih, dari Bali nih. Beli mestinya dia. Cuman anehnya dia orang Bali tapi namanya Lubis. Hadir bersama saya hari ini Ahmad Rosyadi Lubis. Awal kenal dengan Bang Lubis ini, saya manggilnya Bang Lubis. Tinggalnya di Bali tapi sebenarnya orang Sumatera Utara kan ya, Bang Lubis ya. Betul. Nah, awal pertama kita ketemu itu waktu di Trasco dulu. Jadi dulu kita sama-sama trainer di Trasco. Dan dari situ kita bareng ikut satu pelatihan nasional di Lemhanas tahun 2014. Dan itu sangat berkesan buat saya karena masa-masa Lemhanas itu waktu itu bulan Januari dan tepat waktu masa-masa saya lagi ulang tahun. Jadi di salah satu hari, iyalah waktu itu tanggal 23 Januari kan dapat tuh. Akhirnya kita makan-makan di ini, di warung nasi Padang. Oh iya. Mantap. Dari hotel belok kiri tuh, berempat tuh sama. Iya kan? Nah, jadi berkesan lah Bang Luis ini. Lama banget, dari 2014 saya kenal beliau dan begitu banyak karya yang dia hasilkan. Dia sebagai seorang trainer, dia sebagai seorang motivator, sebagai seorang ayah, dan yang terkeren sekarang juga sebagai seorang rapper juga gitu ya. Nah, makanya ketika mau mengangkat sebuah tema, saya mikir, tema apa yang menarik dibahas nih dengan Bang Lubis nih. Cuman saya ngeliat karyanya banyak banget, ya udah kita angkat berani berkarya. Saya pikir malam ini Bang Lubis akan bisa menginspirasi teman-teman semua yang menonton. Gimana Bang Lubis? Sehat? Iya, alhamdulillah. Nggak, tadinya saya mau nanya dulu, kenapa lebih suka live di Instagram daripada di Facebook? Kalau live di Instagram biasanya ada notifikasi buat yang follower kita. Dan tampilan kalau di Instagram, begitu saya live seperti ini, kalau live-nya itu udah setengah-setengah. Ini kalau saya di tampilan monitor saya nih, saya cuman sampai di hidung. Cuman ketika saya pas ngelihat hasilnya kemarin, ternyata di setengah ini loh. Kalau di layar Bang Lubis gimana? Saya setengah segini. Iya. Masuk semua gak mukanya? Ini sampai ke dada, masuknya sampai ke dada. Dada kan? Iya. Kalau di monitor saya cuma sampai hidung. Masih belum normal saya pikir live-nya Facebook. Beda dengan Instagram. Walaupun sebenarnya di Instagram yang nonton biasanya sedikit. Kalau di Facebook biasanya malah banyak. Kayak kemarin waktu bareng abang saya itu sampai 300-an yang nonton. Nah, kalau di Facebook paling cuma 100-an. Padahal tujuan utama kita ngadain dialog gue sebenarnya kan bagaimana bisa menginspirasi orang. Bagaimana supaya dialog yang kita bahas ini bisa menjadi bermanfaat seperti itu, Bang. Siap. Keren. Saya belum pernah malah live di IG. Ya, karena memang secara usia ya, segmentasi. Kalau tema-tema saya kan kebanyakan nih, akhir-akhir ini kan tema-tema pengasuhan ya. Nah, itu berkumpulnya nih orang tua yang tahun 80-an, 90-an lah. Kebanyakan di Facebook. Yang IG ini kan lebih banyak yang milenial kan? Betul. Saya kan milenial, Bang. Iya, siap. Kalau Abang kolonial. Iya. Gimana? Pertanyaan pertama saya. Marga Lubis itu biasanya jadi pengacara. Sebutlah Todung Mulia Lubis, begitu ya. Anda kan SH kan ya, tapi kok bukan jadi pengacara? Kenapa itu? Kenapa tidak memilih berkarya di bidang pengacara? Padahal SH loh. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke sejarahnya ya, ini jadi
jadi membuka yang ada di balik tabir ini. Iya. Memang cuma di siaran ini, jadi Bang, saya kayak itu cuman di siaran ini tuh buka tabir orang tuh. Oh, mantap. Eksklusif ini, eksklusif. Eksklusif nih. Iya. Jadi gini, yang ingin saya menjadi seseorang yang bergerak di bidang hukum itu sebetulnya lebih banyak tuh almarhum ayah saya ya. Jadi sejak SD, kalau saya pribadi ya, sejak SD itu suka dengan dunia, tapi dulu belum tahu kalau namanya public speaking ya. Jadi zaman dulu saya SD itu ada dai sejuta umat namanya Zainuddin MZ itu kan. Iya. Nah, itu di rumah, ya, ayah saya itu koleksi itu kaset-kasetnya, dan saya paling hobi mendengarkan ceramah-ceramah Zainuddin MZ itu, bahkan berulang-ulang, sampai saya hafal sebagian dari rangkaian kalimatnya, sampai ke intonasinya, sampai ke jokes-jokesnya itu, sampai hafal gitu. Nah, saat lulus SD itu, saya minta ke ayah saya agar saya melanjutkannya itu ke pesantren. Jadi pengen minta belajar ilmu agama supaya jadi ceramah gitu. Yang saya bayangkan tuh hari-hari saya itu bakal jadi orang yang bicara di depan umum, menginspirasi orang lain gitu. Itu SD bayangan itu ada di dalam diri saya. Tapi ayah saya sendiri seperti kurang kurang setuju lah gitu. Iya, jadi ayah saya sendiri itu sebenarnya pengen beliaunya itu dulu kan pengen juga bergerak di bidang hukum. Di zamannya beliau itu ada pengacara juga Marga Lubis, namanya Todung Mulia Lubis kan. Iya. Nah, itu yang jadi inspirasi, karena ayah saya nggak bisa jadi orang-orang yang bergerak di bidang hukum, maka beliau ingin sekali gitu, punya obsesi, sayalah yang kemudian mewujudkan cita-cita beliau itu. Sampai kemudian ya SMP, SMA, kuliah, itu semua kalau saya pribadi akhirnya yang ngikutin keinginan orang tua ya, lebih ke sana. Sampai selesai dapat sarjana hukumnya, sempat nyoba juga untuk kemudian daftar di kehakiman, di kejaksaan dan seterusnya, tapi ternyata jalan hidup saya nggak ke sana. Sampai terakhir teman-teman ngajakin gabung di advokat, tapi waktu itu saya udah harus memutuskan gitu loh. Saya ini nextnya mau ngapain. Makanya waktu itu ya udahlah, saya akan jalani hidup saya sesuai dengan panggilan jiwa saya. Saya pengen ngerjain sesuatu yang saya nikmatin. Saya nggak pengen hidup habiskan usia saya itu dengan sesuatu yang saya nggak bahagia kerjakan. Karena kan sebetulnya segala sesuatu itu justru kita akan lebih produktif kalau kita bisa menikmatinya kan gitu ya. Makanya banyak juga orang yang dulu komentar gitu, kalau jadi trainer itu gimana sih hari-harinya, kan nggak selalu ada gitu. Pas ada mungkin gede, tapi pas nggak ada ya nggak ada, dan kita nggak bisa mastiin apa. Itu kalimat-kalimat orang yang tidak merasakan langsung bagaimana nikmatnya dunia training gitu loh. Nah, ketika saya sudah mendapatkan bagaimana nikmatnya hidup sebagai seorang trainer itu, nikmatnya mengisi waktu luang dengan belajar, kemudian mengasah kreativitas kita, penasaran mencoba ini dan mencoba itu, mengeksplorasi ide-ide gitu ya. Itu akhirnya ya saya bisa jalanin hari saya yang mungkin secara umum orang-orang di luar sana tidak bisa menangkap gitu nikmatnya hidup yang saya jalanin tanpa harus masuk dalam pergelutan kesibukan orang-orang secara umum. Karena itu yang memang dari dulu saya bayangkan gitu, bagaimana saya ngejalanin hobi saya, tapi kemudian ya urusan-urusan yang lain tidak cukup menyibukkan saya, tapi ada dan cukuplah gitu. Gitu Kang Aki. Ya. Dan akhirnya memilih untuk menjadi seorang trainer, motivator gitu ya. Dan ya meskipun sebetulnya saya nggak terlalu suka juga. Nggak terlalu suka juga dibilang motivator sih sebetulnya. Oh gitu. Sukanya dibilang apa dong? Hah?
saya lebih suka disebutnya expert, trainer, itu saya kira lebih asik ya. Saya nggak tahu ini persepsi saya aja. Kalau motivator itu di dalam persepsi saya nggak tahu orang lain ya, tapi kalau saya itu persepsi saya namanya motivator itu lebih ke ngompor-ngomporin, lebih kemudian apa ya istilahnya sekedar memotivasi gitu. Tapi saya pengennya saya itu bukan di situ posisinya, tapi lebih ke bagaimana ikut membantu orang gitu. Dari dia nggak bisa jadi bisa. Jadi bukan cuma menyemangati doang, bukan ngasih motivasi doang, tapi kita kasih apa namanya pembelajarannya, latihannya seperti apa sampai dia bisa merasakan perubahan dalam hidupnya. Kalau saya manggilnya inspirator? Inspirator sih seneng-seneng aja ya. Artinya kita semua berharap dari apa yang kita kerjakan, ada yang kita wariskan, orang lain terinspirasi menjadi lebih baik, itu salah satu yang tentu kita harapkan. Tapi saya pribadi masih terus berusaha untuk menjadi itu. Yes. Nah, bagaimana awalnya ketika Bang Lubis akhirnya mengambil jalan sebagai seorang trainer tadi? Apa yang Bang Lubis lakukan nih? Ini mungkin biar bisa ngasih tips ya buat teman-teman yang mau juga menjalani hidup seperti Bang Lubis, misalkan menjadi seorang trainer, apa yang harusnya mereka lakukan begitu? Bisa berbagi nggak? Awalnya seperti apa Bang Lubis memulai nih? Jadi kalau ditarik ke belakang tadi itu kan panggilan jiwa itu memang ada sejak dulu ya. Jadi sejak kecil, sejak SD itu saya suka buat yang tadi ya ceramah-ceramah di rumah. Kadang-kadang tuh pas ini di rumah ya nggak ada orang gitu. Saya berdiri sendiri, kemudian di depan cermin saya seolah-olah sedang berada di depan publik, saya ceramah begitu. Itu SD udah saya lakukan gitu. Jadi memang panggilan jiwanya ke sana saya rasa. Nah selebihnya saya banyak mulai belajar tentang dunia apa namanya lebih banyak ya apa ya belum training lah istilahnya ya. Sejak kuliah sih sebetulnya. Saat kuliah itu saya pernah tinggal di sebuah musola jadi marbot ya. Jadi sambil kuliah sambil ngurusin musola, dan di musola itu ada TPQ-nya ya, tempat pendidikan Al-Quran gitu, supaya nggak bosen anak-anak yang ngaji itu selain belajar Quran, nah itu sering banget saya jadwalin untuk ngumpul, terus saya nyampein sesuatu ke mereka. Lama-lama mulai masuk bukan cuma ceramah doang, bukan cuma cerita doang, mulai ada games-gamesnya. Awal-awalnya gitu. Nah dari sana mulai nih ada wali murid yang lihat, ada teman-teman mahasiswa yang lihat, mulailah ngisi-ngisi di kelas-kelas mahasiswa, ngisi-ngisi di sekolah-sekolah gitu, mulai begitu. Nah ini waktu berjalan terus kan, sambil waktu berjalan terus jaringannya juga makin luas, dan kita juga kan terus nambah ya apa namanya yang kita penasaran buat apa namanya keilmuan kita gitu, beriring dengan kita nambah lagi belajar hipnoterapi, belajar NLP, belajar macam-macam lah ya, termasuk apapun yang awalnya sebetulnya saya itu ada istilah orang tuh palu gada gitu ya, apa lu minta gua ada gitu. Prinsipnya permintaan orang saya nggak pernah tolak dulu. Jadi ketika dia minta tema apapun, ya ini kesempatan saya buat belajar. Gitu. Tapi justru setelah itu dari situlah mulai makin banyak nih kelas-kelasnya. Sampai akhirnya memang saya harus memilih bukan menjadi palu gada tadi, tapi saya perlu menjadi orang yang punya spesialisasi juga. Gitu. Berawal dulunya ke perusahaan-perusahaan segala macam, tapi ini nggak disengaja juga sih spesialisasinya. Akhirnya bisa dibilang nih 3-4 tahun terakhir ini banyak yang ngomong parenting malah gitu. Gitu kan. Jadi perjalanannya sih mulai apa yang ngikutin flow-nya dari ngisi-ngisi kelas-kelas kecil dulu sih sebetulnya, tapi nanti dapat jaringannya itu sambil kita jalanin aja gitu. Sekarang gitu, fokusnya ke parenting ya? Lebih banyak ke parenting, yang sebenarnya sih saya maksudnya nggak diniatin juga gitu loh. Nggak diniatin ke parenting, tapi ternyata Allah kasih jalannya ke sana. Contohnya misalnya saat 2014 itu saya banyak nulis di Facebook tentang tema-tema parenting. Itu sebetulnya lebih banyak ke sharing dari pengalaman saya bereksperimen dengan anak-anak saya.
akhirnya nggak sengaja tulisan-tulisan itu pas dikumpulkan ternyata loh kok cukup ini jadi buku gitu. Akhirnya terbitlah buku Setetes Embun di Ujung Denpasar waktu itu menjadi buku pertama saya yang terbit. Nah dari situ mulai banyak orang-orang yang ngundang saya ngomongin parenting. Sampai kemudian 2 tahun kemudian terbit buku kedua saya yang Insight Parenting itu bikin makin kuat lagi di dunia parenting. Ya udah aja lah. Akhirnya kesini-kesini nih. Ya. Gitu. Jadi nggak disengaja juga sebetulnya. Saya nggak tahu ya, ada orang-orang yang ngejalanin hidup itu apa namanya pakai perencanaan ya, jadi dia memang di planning gitu. Bagus-bagus aja menurut saya, tapi saya termasuk orang yang nggak kayak gitu loh. Saya termasuk orang yang hidup ini yang ngalir aja, jadi kemanapun let it flow. Iya. Pokoknya ngalir aja gitu. Jadi saya itu termasuk yang begitu. Jadi ngalir aja, pas kemudian alirannya kemana ya kita nikmatin gitu. Seperti apapun episodenya kita nikmatin aja. Nggak asik sekarang ya? Udah berapa buku Bang? Asik lah kalau akhirnya udah nerbitin banyak buku ya. Udah berkarya, udah ada yang bisa diwariskan. Ya. Kalau buku yang berhasil terbit baru 2. Tapi naskahnya ya, keduanya tentang parenting, tapi saya ada siapkan buku juga, naskahnya udah jadi juga tentang bagaimana kita belajar NLP dengan mudah, itu juga ada. Dan ada satu lagi yang belum terbit juga, itu masih satu lagi tentang parenting tetap. Jadi ada NLP 1, ada parenting, tapi lebih ke pendekatan mindfulness gitu. Dan 2 buku ini belum berhasil diterbitkan nih sampai sekarang. Karena kan saya penerbitannya itu nggak pakai yang major ya, penerbitannya indie. Ada orang istilah self publishing itu ya. Jadi saya pakai yang kayak gitu. Jadi terbitin sendiri, saya bawa ke kelas-kelas, itu lebih efektif buat saya gitu. Saat ngisi-ngisi training, ngisi di komunitas-komunitas, itu lebih cepat kemudian buku ini terdistribusi ya. Karena memang itu, yang ikut pelatihannya pelatihan parenting, sekalian bukunya ada gitu ya. Betul. Ya. Keren tuh. Daripada saya sempat juga sih ngobrol-ngobrol, ada misalnya buku ditaruh di Gramedia segala macam gitu kan. Saat saya ngobrol-ngobrol tentang seperti apa namanya skema-skemanya gitu ya. Buat saya pribadi lebih menguntungkan kalau saya jual sendiri buku saya. Gitu. Ya, Mardigu kan gitu ya. Iya. Kita nggak bisa menemukan buku Mardigu di Gramedia. Tapi kita harus ngikut pelatihannya, baru ada tuh jualannya tuh. Atau beli di Santara, ya kan? Ya. Itu lebih efektif kalau buat saya. Mungkin penulis-penulis lain yang mungkin sudah punya nama dan seterusnya, memang sudah cukup dikenal dengan karya-karya mereka atau banyak panggung-panggungnya yang lain, sangat mungkin ya, artinya di Gramedia menjadi efektif bagi mereka. Tapi kalau buat saya pribadi itu lebih efektif karena segmen saya, jaringan saya adalah yang memang selama ini ikut pelatihan-pelatihan saya. Gitu. Pelatihan gitu, yang paling berkesan buat Bang Lubis? Maksudnya gimana? Ada pelatihan yang paling berkesan nggak? Yang sampai sekarang, wow, ini pelatihan yang buat saya berhasil banget nih. Alumni pelatihannya banyak yang berhasil, banyak yang ngena gitu ya. Terus saya waktu ngisi itu semangatnya luar biasa. Ingat gak? Ada gak? Artinya yang saat saya ngisi ya? Iya. Saya pernah ngisi kelas itu apa ya? Kelas parenting awalnya. Tapi dari kelas parenting itu karena yang hadir itu suami istri. Tapi mereka ini sebelumnya ada apa namanya konflik-konflik di antara mereka lah ya sama pasangan ini, terus berlanjut ke pertemuan khusus dengan mereka. Jadi kalau saya kemudian ketemu dengan mereka hari ini ya, setelah kemudian mereka mengikuti coaching, nah ini menarik lagi nih, dari training saya kemudian hari ini banyak juga ke coaching akhirnya ngalirnya. Jadi yang berkesan itu adalah ketika sahabat-sahabat kita kemudian
yang ikut di kelas training saya, akhirnya kemudian mereka pengen lebih dalam lagi gitu kan. Saya biasanya tawarkan untuk ikutin coaching. Ada yang 4 sampai 5 kali pertemuan. Yang paling berkesan itu buat saya adalah ada salah satu pasangan itu yang sangat-sangat cepat perubahannya, yang awalnya keluarga mereka ini penuh konflik dan seterusnya gitu ya, ketika kemudian kita laksanakan program coaching ini bersama pasangan ini, mereka bukan cuman menjadi lebih harmonis, ya, anak-anaknya juga berhasil, terus keputusan-keputusan besar yang mereka ambil rata-rata berhasil gitu. Yang awalnya bisnis di Bali, kemudian dari coaching itu ternyata diputuskan mereka harus kembali ke daerah asal mereka, dan sana mereka mengembangkan bisnis mereka, bisnis kuliner, dan hari ini juga berhasil, termasuk kemudian karir-karir politiknya juga bagus gitu hari ini gitu. Dan ini saya kira kabar gembira sih kalau buat saya ketika melihat teman-teman yang ketika mengikuti pendekatan-pendekatan yang saya pelajari dan saya share ke mereka, mereka merasa bermanfaat. Buat saya ini adalah sesuatu yang paling menggembirakan dalam hidup saya gitu. Ketika apa yang kita share itu manfaat bagi orang lain. Ya. Gitu Kang Atin. Nice. Terus memang apa yang paling menjadi dari pengamatan Bang Lubis nih, yang paling banyak menjadi permasalahan orang tua dari pengamatan Bang Lubis? Mungkin dari cerita pengalaman peserta-peserta pelatihannya. Ini masuk tema parenting nih dikit nih ya, nggak apa-apa ya? Iya. Tadi di captionnya kita akan berbicara banyak kan? Iya. Jadi kemana-mana ya, karena narasumbernya juga akhirnya tidak spesifik nih orang apa sih gitu. Enggak, bukan nggak spesifik, banyak yang diketahui sama narasumbernya. Jadi saya coba gali satu-satu dulu nih. Ya. Belum bicara Lemhanas, belum nanti bicara nge-rap. Parentingnya dulu lah. Apa yang menjadi kendala dari sekian banyak mungkin peserta yang Bang Lubis pernah bawakan pelatihan begitu ya? Permasalahan parenting yang paling mengemuka lah di orang tua kebanyakan biasanya apa tuh? Kalau di tahun-tahun ini ya, tahun-tahun terakhir ini ya, bisa dibilang nih 2 tahun terakhir, trennya itu adalah persoalan-persoalan anak-anak remaja. Mulai dari masuk di usia kelas 1 SMP ini, itu mulai kelihatan banyak banget keluh-keluhan orang tua itu di anak-anak mulai dari usia SMP. Kalau dulu kan di tahun sebelum itu adalah pengasuhan di anak-anak prasekolah. Tapi di 2 tahun terakhir ini saya amatin bergeser nih. Kebanyakan persoalan orang tua hari ini adalah kebingungan menghandle anak-anak remaja mereka. Karena secara umum mereka agak terkendala berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Selain anak mereka juga sangat dekat dengan teknologi ya. Jadi hari-harinya banyak dengan gadget dan seterusnya. Ini secara umum yang bikin orang tua banyak kebingungan gitu menghandle anak-anaknya. Ini sih trennya sekarang. Jadi sekarang saat ini ya. Ya, kalau terapi-terapi kita juga konsultasi segala macam tuh kebanyakan seputar itu. Misalnya anak-anak yang akhirnya karena dia intensitas bermain game misalnya. Bukan nggak boleh bermain game, tapi si anak ini betul-betul nggak bisa kontrol aktivitasnya, jadi habis waktunya, jadi mulai malam, jadi sekolahnya full day misalnya. Dari pagi sampai sore, pulang sekolah sampai di rumah dia aktivitasnya udah langsung main game, dan itu sepanjang malam dihabiskan waktu dia untuk bermain game. Azan subuh, orang-orang pada siap-siap beraktivitas, dia justru ngantuk dan tidur. Akhirnya nggak mau sekolah. Saat kemudian dipaksakan ke sekolah, sampai di sekolah dia tidur di kelas. Nah, ini image si anak ini makin buruk, karena akhirnya dibully sama teman-temannya, termasuk juga gurunya, ternyata nggak paham tentang apa yang terjadi, sempat lebih melukai lagi perasaan anak ini, akhirnya anak ini mogok dan nggak mau sekolah. Nah, sampai akhirnya ini kan orang tuanya kan bingung nih harus bagaimana gitu. Ternyata anaknya nggak mau sekolah,
sekalian kemudian dapat hukuman dari sekolah juga. Kena skors, makin seneng anaknya. Di skors 5 hari nggak sekolah, makin habis waktunya di rumah, justru orang tuanya kaget. Ternyata dalam 5 hari itu dia justru keluar rumah, ngumpul sama orang-orang lain. Pulang-pulang badannya udah ada bertambah tuh, ada tato di badannya gitu. Mulai ternyata nyoba-nyoba narkoba dan seterusnya. Jadi ini persoalan yang mirip-mirip dengan seperti ini nih banyaknya hari ini. Masuk anak perempuan yang mulai kena dampak pergaulan bebas dan seterusnya, ini juga cukup banyak kan. Nah itu kalau menurut Bang Lubis, permasalahan di orang tua atau di anaknya? Kalau ngomongin parenting kan sebetulnya namanya ilmu tentang menjadi orang tua, kita akan bahas lebih banyak porsinya adalah tentang peran orang tua. Karena ada asumsi yang kita bangun dalam parenting itu, karena semangatnya akan lebih produktif, Kang Aking, ketika kita memposisikan yang perlu berubah, orang tua lah yang perlu memperbaiki diri, orang tua lah yang kemudian perlu belajar gitu. Karena yang kalau kita fokuskan ke anaknya, kebanyakan selama ini yang saya amatin, ketika ngomongin parenting kita fokus ke anak, kebanyakan orang tua akhirnya memandang negatif ke anak-anak gitu loh. Jadi sudut pandangnya jadi kayak nyalah-nyalain anak segala macam. Makanya saya sekarang mulai agak saya geser dan saya perhatikan yang terjadi adalah lebih positif ketika tidak fokus ke anaknya, tapi kita fokusnya memperbaiki di orang tuanya, termasuk orang tuanya, ya cara komunikasinya, betul. Padahal mungkin itu anaknya pengen jadi juara e-sport kayak Bigetron. Iya, artinya iya sangat mungkin gitu. Artinya sebetulnya ketika orang tua paham dan bisa mengelola itu, dan ada komunikasi di antara mereka tentang seperti apa anak ini menyalurkan minatnya dan seterusnya, kan boleh-boleh aja sebetulnya gitu. Cuman karena mungkin orang tuanya akhirnya karena ngelihat anaknya ini banyak main game dan seterusnya, persepsi orang tua tentang game juga kan menentukan juga gitu ya. Akhirnya dikesankanlah si anak ini tanpa sengaja, anak yang kalau istilah orang hari ini bilangnya apa sih, kecanduan game gitu ya. Jadi kan kalau namanya kecanduan itu kan konotasinya kan negatif ya. Nah kalau anak sudah punya persepsi kalau ternyata minatnya dia itu ada sesuatu yang negatif, gimana dong gitu. Dia suka mengerjakan itu tapi di mata orang itu negatif gitu. Padahal kan yang enggak juga gitu. Tergantung bagaimana pengelolaannya kan gitu ya. Kalau bisa diarahkan ke hal-hal yang oke, bisa menjadi prestasi, kenapa enggak? Sebenarnya begitu sih. Dan gila-gilaan kalau ngeliat sekarang pro player gamers itu ya, hadiahnya 450.000 USD, gila, gede. Ya. Makanya, jadi anak-anak remaja, malah katanya juara gamers itu hadiahnya jauh lebih besar dari pemenang Wimbledon. Padahal Wimbledon aja kan udah luar biasa tuh hadiahnya ya. Ya, makanya ini yang anak-anak remaja itu dunianya seperti itu gitu. Jadi sumber informasi mereka tahu tuh jalur-jalurnya dari minat mereka itu kemana, tapi tidak terkomunikasikan dengan baik dengan orang tua mereka. Sedangkan orang tua persepsinya anak baik itu ya anak yang belajar, menghadapi buku di depannya dan seterusnya gitu kan gitu. Orang tua nggak tahu bahwa dunia milenial sekarang ini berbeda dengan dunia mereka. Jadi ada gap di komunikasi itu, inilah yang kemudian seringkali anak yang jadi korban. Karena orang tua kan mempersepsikan negatif, anak kemudian ternyata nggak berkembang juga akhirnya gitu. Malah dia ngerasa bahwa dia ini salah. Jadi makin nggak bagus, makin nggak produktif. Itu sih tren hari ini, Kang Aking. Ya, mantap. Ayo, apalagi kita? Nanti harus ada tema khusus lah kita bahas masalah parenting ya. Ini sengaja nih, gitu. Tengah-tengah dulu, biar orang tertarik nanti ikut pelatihannya Bang Lubis.
Asik. Santai aja. Nah, itu karya aja. Pertama tuh. Itu karya pertama Bang Lubis tuh. Buku-buku tentang parenting. Selanjutnya saya mau masuk di karya kedua, rapper. Wah, kok bisa jadi rapper? Sudah berapa lagu dulu deh? Ya? Sudah berapa lagu yang dibuat? Kayaknya lebih banyak. Kalau buku tadi cuma 2, mau menjelang 4. Kalau lagu saya pikir udah 1 album itu loh. Kalau rap ini sebenarnya kalau jumlahnya yang saya upload di YouTube itu rasanya kalau 20 hampir 30-an ada deh kayaknya. Lagu. Tapi kan bukan yang rap yang kayak orang-orang bikin ya. Artinya gini, kalau satu lagu kan umumnya dia bisa 5 menit, 4 menit gitu kan. Saya kan kadang-kadang ada juga bikin cuma semenit gitu. Kayak yang kemarin 2 hari lalu yang saya upload itu kan cuma semenit doang gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sih bukan... Nggak cukup buat monetize kalau semenit doang. Nah, karena memang tujuannya nggak ke sana Kang Aking. Jadi awalnya dulu ini juga di luar kesengajaan loh. Di luar kesengajaan. Jadi saya sendiri memang kalau tentang rap dan seterusnya, itu zaman-zaman kita SMP dulu ada namanya pesta rap. Ada pesta rap 1, pesta rap 2, album-album itu ya. Nah, itu dia. Pantesan badanku gak bisa gemuk, tahu gue. Asik. Tahu juga ternyata ya. Oh iya, jadi, rapper dulu saya Bang. Asik. Jadi saya dulu tuh awalnya suka rap itu dari mengkoleksi album itu gitu. Tapi kan dulu belum kepikiran. Betul. Ya model-model begitu gitu. Sekedar suka, awalnya tuh suka dari gayanya dan seterusnya gitu. Makin kesini kan kita belajar juga ternyata sejarahnya hip hop itu juga kan sejarah perlawanan. Jadi orang-orang kulit hitam yang kemudian menyampaikan ide-ide perlawanan mereka dengan style hip hop mereka. Betul. Nah saya sendiri kemudian nggak sengaja sebetulnya di tahun-tahun tahun berapa ya, 2018-an itu ya, kita tahu waktu itu kita ada konflik di organisasi dan seterusnya. Awalnya itu dari situ Kang Aking. Jadi saya kira saya perlu bersuara nih, tapi kayak gimana caranya? Waktu itu saya pilih pertama dengan menulis di Facebook. Jadi perlawanan saya itu saya awali dengan tulisan-tulisan itu di Facebook gitu. Nah setelah itu saya berpikir lagi gitu. Setelah tulisan-tulisan ini viral dan seterusnya, saya kayaknya perlu cara lain. Saya perlu cara baru yang kemudian lebih mudah juga menyampaikan apa yang sedang saya rasakan, apa yang saya pikirkan dengan pendekatan yang lain. Gitu. Akhirnya waktu itu nggak sengaja sih sebetulnya lagi saya buka komputer, terus di YouTube iseng aja nyari background hip hop sebetulnya. Gitu. Yeah. Nah pas kayak gitu, saya lagi nulis mau bikin tulisan di Facebook sebetulnya. Saat saya nulis itu dari beat yang ada, kemudian saya ngomong gitu, wah ini kayaknya enak nih kalau masuk ya, direkam aja masuk gitu. Awalnya begitu. Lah akhirnya saya coba tuh, saya rekam audionya, terus saya masukkan ke beatnya, ternyata enak gitu. Wah asik nih, ya udahlah. Diposting lah, saya posting ke Facebook, saya posting di YouTube waktu itu, ternyata responnya teman-teman bagus, wah ini cadas nih, macam-macam lah kalimatnya gitu kan. Wah ternyata cocok, saya pikir. Nah setelah itu, karena memang konfliknya juga makin panas waktu itu, dan kondisi saya juga benar-benar di titik yang perlawanannya ini benar-benar sangat emosional Kang Aking waktu itu, sehingga kalimat-kalimat, rima, lirik-lirik yang ditulis itu benar-benar kuat banget gitu di waktu itu. Nah itu tuh terus nanti dari perjalanannya kemudian kita keluar dari organisasi itu, bikin organisasi baru dan seterusnya, ide-ide barunya kemudian kita
apa namanya di set up lagi. Nah ini kemudian masuk semua nih dalam lirik-lirik rap itu. Nah beriring waktu, suasana makin tenang ya kan, gelombangnya berubah gitu. Nah saya juga akhirnya kok kayaknya pengen bikin rap lagi kok nggak ini ya gitu, Beda nggak lagi dapet semangatnya ya. feel-nya. Sekarang apa? Dangdutan? Jadi nggak juga gitu. Sampai kan kemudian kalau ingat waktu saya transit di Makassar kan kita ketemuan tuh, Iya, ada Bang Irwan sama Om BP kan, itu iya. kan sempat ngobrol juga, kenapa sih nggak diterusin rapnya gitu, kurang emosional gitu. Jadi kalau menurut saya itu bikin rap itu akan enak banget kalau ada pesan yang pengen kita sampaikan banget, pesan yang kuat, bahkan ditambah dengan emosi. Ini enak banget bikin punchline-punchline-nya itu lebih enak gitu. Jadi kalau misalnya nggak dapat, malah lebih apa ya, flow-nya standar gitu loh, jadi nggak kuat pesannya gitu. Makanya agak cukup lama vakum juga gitu. Ya kemarin tuh iseng-iseng aja lah gitu kan, lagi ada di Gfest ya. Nah itu kan asik lah anak-anak milenial gitu. Ya saya iseng-iseng aja bikin yang semenit lah, sekedar ikut meramaikan aja. Tapi kan bisa bro, Itu kan. maksudnya sekarang coba buat lagu rap yang lebih nasionalis, mengangkat semangat untuk memperjuangkan Indonesia begitu, menjadikan Indonesia 5 besar dunia gitu. Kan bisa tuh kayak gitu. Iya. Nanti bisa duet sebenarnya kita. Tuh begitu gitu. Hah? Oh gitu. Bisa duet kita. Iya. Boleh lah. Sebenarnya niatan itu ada gitu. Cuman kadang-kadang, nah balik lagi nih, penundaan. Jadi gini, saya nggak tahu ya, kalau orang-orang dalam berkarya itu apa cukup dengan misalnya dia punya ide, ya, kemudian dari ide itu dia langsung bisa eksekusi jadi karya gitu. Kalau saya sendiri itu lebih banyak ke apa ya, faktor mood itu penting gitu. Jadi saya ada ide, tapi mood saya nggak dapet, itu eksekusinya berat itu. Bisa nggak selesai itu, cuman sebatas ide, dan fatalnya idenya hilang. Yang kemarin udah kepikiran, karena nggak dieksekusi, akhirnya mau mikirin itu lagi jadi nggak menarik gitu. Tapi ketika bertemunya ide dengan mood positif tadi itu mengeksekusinya lebih enak gitu. Saya itu bisa Kang Akin kemudian untuk misalnya menulis saja ya. Menulis itu ketika bertemu antara ide dengan mood yang positif tadi itu saya bisa bikin beberapa artikel tuh dalam sehari, bisa 3, 4, bahkan 5 artikel sehari ketika bertemu nih ide ini dengan dengan mood positif yang kemudian ada gitu. Tapi ketika misalnya nggak dapat idenya, ada wah ini menarik nih sebenarnya kalau dibahas, menarik nih kalau ditulis, tadi jadi lirik rap misalnya kalau mau dieksekusi dengan rap gitu, tapi moodnya nggak dapet, nggak jalan juga gitu. Nah ini mungkin saya termasuk tipe orang yang untuk ngerjain sesuatu itu faktor mood ini penting juga gitu. Nggak tahu nih kalau Kang Akin gimana, kalau bikin karya sesuatu ini cukup nggak misalnya dengan kemudian punya ide, apa memang termasuk orang yang moody juga? Gimana Kang Akin? Kalau saya tiap pagi. Nah, ini nih. Jadi kalau pagi habis subuh, habis aktivitas pagi lah ya, zikir apa semua, saya biasanya langsung coba nulis. Ini ada bukunya nih. Nih, kelihatan nggak? Saya kasih judulnya buku ide. Jadi tulisin tuh semua tuh di sini. Dan nulisnya kayak gini nih. Misalkan ini tentang kehidupan bisnisnya Rasulullah. Terus saya buat kayak gini. Atau macam-macam. Kalau misalkan ada beat-beat lagu, langsung nulis. Di mana aja kalau lagi nggak bawa bukunya, biasanya di laptop atau di tablet. Nulis dah tuh macam-macam pagi. Kayak ini sekarang lagi nyiapin mungkin nanti tiap hari Rabu lah saya bakal posting tentang bisnis gitu. Jadi tema-tema bisnis saya posting hari Rabu. Nanti tema-tema apa posting saya lagi coba setting tuh. Senin temanya apa, Selasa apa, Rabu apa gitu.
untuk konten itu di proses Facebook. Munculnya tadi yang setelah subuh terus nulis itu tuh dari mana ininya? Maksudnya Kalau pagi biasanya jauh lebih ada aja gitu. Hasil kalau pagi-pagi biasanya moodnya ketemu, terus udah begitu ada tulis, walaupun belum langsung diposting ya. Ada beberapa tulisan saya taruh dulu, terus atau ngedesain yang buat kontennya Anadolu Rumeli. Saya kan lagi pengen buat itu tuh ya, lagi belajar bahasa Turki, terus lagi coba ke depan mau buat pusat kajian Turki gitu. Jadi banyak nanti pusat kajian Turki itu banyak tentang belajar budaya Turki, terus belajar bahasanya. Nanti juga ada rencana di situ bisnis ekspor impornya. Cuman karena corona kemarin nggak bisa lanjut dulu ekspor impornya gitu. Nah, jadi apa ininya? Kenapa Turki? Kenapa memilih Turki? Jarang Turki orang yang untuk mau dieksplorasi? Masih belum banyak yang coba main di situ. Orang kan sekarang kiblatnya Korea, Jepang kan? Ya, ya. Nah, kenapa nggak Turki? Asik. Itu dunia baru tuh. Pertama itu, challenge-nya memang belum banyak yang mengenal. Jadi ya kita harus memperkenalkan lebih dalam lagi begitu ya tentang Turki ya. Dan alhamdulillah kemarin habis diterima ada komunitas Learn from Turkey namanya. Anak-anak muda saya lihat di situ. Tadi udah digabung di grupnya. Jadi belajar tentang Turki itu gitu ya. Saya pikir Turki juga punya satu peradaban yang besar gitu. Menariklah untuk dipelajari. Jadi ya. Terus yang terdekat apa dengan proyek itu? Sementara buat konten pembelajaran bahasa dulu. Terus membuat orang lebih mengenal tentang Turki dulu. Bisnisnya sudah bisa jalan, saya coba mainkan ekspor impornya, bisa jual beli. Kan banyak tuh produk-produk Turki yang bagus-bagus. Jaketnya di Turki, bro. Jadi ada satu pabrik jaket di Turki yang jaketnya itu dibawa ke Italia, terus dikasihlah branding. Kasih branding, dijual mahal. Di Turki murah banget. Dan dia punya satu jaket bolak-balik tipis, kalau dilipat-lipat jadi segini nih. Itu keren tuh. Belum kaos kakinya, buah zaitunnya, banyak produknya yang bisa dibawa ke sini. Kita juga bisa ngirim coklat, cengkeh, macam-macam ke sana. Kan luar biasa sebenarnya. Kalau kita ngeliat dari aspek bisnisnya ya. Nah, di satu sisi, saya juga coba melihat bagaimana dunia pendidikannya bisa dibangun. Orang-orang yang mau bekerja di sana, mau belajar di sana, itu kita bisa ngasih pelatihan di sini. Terus dari segi travelnya juga menarik juga begitu. Jadi untuk yang Turki itu ekspor impor, bisnis, education, traveling. 3 itu temanya, bisnis, education, traveling. Nah kalau yang lain, selain itu ada yang yang sangat kuat juga sebetulnya spiritnya itu karena sejarah Islam juga kuat ya, ikatannya dengan apa yang ada di Turki gitu. Betul. Jadi kalau kita mau belajar ke Turki itu misalnya mau napak tilas tentang sejarah-sejarah Islam juga jejak-jejaknya itu masih jelas banget gitu ya. Betul. Dan saya waktu ke sana juga kan melihat bagaimana mereka mengelola sebuah bisnis pariwisata begitu ya. Budayanya bagaimana mereka kembangkan. Saya kadang kebayang Indonesia, Makassar khususnya begitu ya, punya begitu banyak budaya yang luar biasa. Tapi belum dikemas sebagaimana mereka mengemasnya begitu. Kita ada peninggalan benteng Rotterdam misalkan, ada benteng Sombaopu, ada banyaklah karya-karya yang asli dari Sulawesi Selatan, tapi belum coba kita kemas sedemikian rupa. Bali itu jauh luar biasa, bro. Kalau kita ke Bali kan melihat bagaimana kita ke satu kampung, terus ke kampung lain, warganya juga dididik bagaimana supaya mampu berbahasa asing begitu kan. Itu luar biasa saya melihat bagaimana. Minimal bisa seperti Bali lah. Kalau ada banyak Bali-Bali yang lain di Indonesia, itu akan mampu memacu ekonomi Indonesia, saya pikir. Jadi tidak harus orang ke Bali melulu. Jangan marah ya orang Bali ya. Main ke Makassar juga lah, begitulah. Main ke Sulsel begitu. Kalau saya sih gini, mikirnya itu justru
promo wisata daerah-daerah yang bagus-bagus dan cakep-cakep di Indonesia ini, sebetulnya sebelum kita ngomongin ke internasional, ini domestik dulu juga perlu sih gitu. Karena banyak juga kan di antara kita nih teman-teman bukannya salah jalan-jalan ke luar negeri, tapi mengeksplorasi Indonesia ini saya kira juga nggak kalah menarik. Ketika Betul. kemudian kita berjalan ke Indonesia Timur tuh masih banyak banget spot-spot yang saya kira cakep-cakep gitu. Cuman nggak ngerti juga kita. Kalau saya sih ngelihatnya apakah persoalannya ini kayaknya lebih ke promosinya apa bagaimana nggak ngerti juga kita. Ya, Jadi promosinya orang-orang kurang. Terus mungkin ketika berkunjung ke situ, apanya ya istilahnya, pengalamannya kurang dioptimalkan. Ya. Jadi bisa jadi idenya dengan kasih sentuhan-sentuhan agar orang datang ke situ ada aktivitasnya, ada sesuatu Ya, yang kemudian lebih berkesan. berkesan bukan sekedar foto-foto doang gitu ya. Ya, orang datang Ya. berkesan dan mau datang kembali. Atau minimal dia mau menceritakan ke orang lain, lu kalau nggak datang ke situ seumur hidup lu kecewa lu deh, nyesel lu kagak hidup kagak kesono begitu. Itu kan penting tuh dibangun kesan seperti itu. Tuh. Apalagi kemudian dibuat banyak pilihan kegiatan yang bikin orang datang ke sebuah tempat itu kemudian dia nggak bisa pulang hari gitu, jadi harus nginep. Itu ya, pasti lebih keren lagi tuh. Itu akan mendorong bisnis hotel, ya kan? Iya macam-macam kan. Kuliner juga bakal naik tuh Kulinernya tumbuh, kalau kita hotelnya tumbuh. ya. Cuman kalau orang datang ke situ terus udah gini doang, besok-besok nggak bakal mau lagi kan, sayang banget begitu ya. Nah Iya itu kan saya pikir, rata-rata cuma gitu doang. ya saya pikir itulah kenapa perlu belajar. Salah satunya mungkin dari Turki yang bisa dipelajari begitu. Saya waktu berkunjung ke sana kan 9 hari, terus keliling beberapa kota-kotanya begitu ya, beberapa tempat, terus belum lagi melihat bagaimana support pemerintah untuk bisnis-bisnis UKM di sana. Jadi misalkan kayak karpet-karpet Turki, bro. Itu kan kalau kita beli di sana free ongkir. Daripada kita bawanya pakai pesawat yang beratnya berkilo-kilo, pasti bayarnya mahal banget. Itu oleh pemerintah di sana, mereka mensubsidi penjual produsen karpet Turki untuk biaya pengirimannya ditanggung oleh pemerintah. Nah itu kan luar biasa tuh perhatian pemerintah terhadap UKM-nya begitu. Akhirnya mereka produksi dan memang buatan karpetnya luar biasa, buatan handmade Pak. Handmade dibuat dan saya ngelihatnya luar biasa, keren betul. Satu karpet itu bisa dibuat berbulan-bulan. Makanya pantas Ya, harganya karena mahal. memang seringkali persoalan kita saya kira di situ. Indonesia ini bukan yang kurang orang hebat ya. Kalau dia ajak memproduksi hal-hal keren juga saya kira nggak kalah gitu. Cuman persoalan kita tuh lebih ke tadi itu, kepedulian pemerintah untuk mensupport. Kayak gitu kan keren banget ya ketika pemerintah itu justru kasih jalan-jalan biar nyampe ke marketnya kan keren tuh. Ya, kalau kreativitas nggak kalah, itu rasanya Pak. belum Orang dilakukan. Indonesia nggak kalah kreativitas. Mestinya bahkan jauh bisa lebih dibanding negara-negara lain ya. Makanya banyak hal yang perlu dibenahi ya. Bukan hanya pemerintah, saya pikir di kitanya juga perlu kita benahi. Ya. Kita harus punya kemampuan untuk memproduksi itu tadi. Dalam hal bisnis kita harus mampu konsisten untuk memulai sebuah usaha, terus bagaimana proses marketingnya tadi, bagaimana tadi memperbaiki juga usaha-usaha kita supaya orang mau repeat order begitu, itu perlu juga tuh. Jadi banyak memang hal yang perlu diperbaiki. Kalau saya lihat nih Kang Aking lebih suka ke dunia bisnis ya sekarang ini ya. Tertariknya banyak sih. Saya termasuk orang yang nggak bisa fokus gitu ya. Ngelihat sini, nggak kalau dalam hal itu. Iya, tipikalnya bukan orang yang. Tapi beberapa aspek memang saya udah ngeliat aspek karena pada akhirnya semua saling terkait satu sama lainnya. Iya, nggak kalau saya lihat kan dulu kalau ditarik ke awal nih kita kan sama-sama berangkat dari dunia training gitu kan. Iya. Tapi perjalanannya ini saya amatin Kang Aking ini lebih
lebih banyak kalau saya nih akhirnya ngelihatnya tuh lebih ke banyak yang ngomongin bisnis nih kalau saya lihat gitu, apa benar apa bagaimana itu? Mulai Enggak juga menuju ya? ke kebutuhan hidup. Jadi sebetulnya realistis aja ya. Iya. Jadi Kalau nggak ini bisnis nggak sebenarnya makan kita. lebihnya, iya, jadi gini, jadi bukan keminat sebetulnya, tapi ini keadaan gitu. Tapi menarik. Kenapa juga saya tertarik ke dunia bisnis itu tadi saya pikir ya. 9 dari 10 pintu surga kan ada di pebisnis atau terus saya melihat begini. Ada saya buat tulisan tuh. Kalau kita berbisnis dan kita punya banyak karyawan, itu akan lebih memudahkan rezeki. Karena rezekinya sebenarnya bukan hanya rezeki milik kita. Dan akan banyak orang yang mendoakan supaya rezeki kita lancar. Karena ada orang-orang yang menjadi tim kita, menjadi pegawai kita yang rezekinya melalui kita begitu. Saya pikirnya begitu. Makanya kenapa udahlah coba terjun ke dunia bisnis. Dan menarik, salah satunya juga kunci untuk menuju Indonesia kekuatan 5 besar dunia, kan salah satunya ekonomi, Pak. Nah, ini harus didorong tuh ekonomi, bagaimana usaha-usaha ekonomi UKM itu perlu didorong tuh. Saya pikir kalau saya tidak terjun di situ, bagaimana saya bisa menyuarakan itu begitu. Makanya coba. Tapi gini, apa namanya? Ke bisnis. Ngomong-ngomongin tentang dunia bisnis, ini terlebih-lebih memang ke apa ya? Gaya berbisnis apa istilahnya ya? Bagaimana kita bisa belajar dari sahabat-sahabat dalam berbisnis, kayak gimana Rasulullah berbisnis dan seterusnya, dan hari ini rasanya banyak juga yang mengembangkan apa namanya pelatihan-pelatihan bisnis juga dengan pendekatan-pendekatan ala para sahabat gitu. Kayak sekarang nih ada kampanye juga yang sangat masif, misalnya anti riba dan seterusnya gitu kan. Saya sebenarnya mengamatin, saya ini nggak terlalu banyak juga sih apa namanya ngikutin tentang perkembangan bisnis ini, tapi dari pengamatan sekilas yang saya lihat dari semua keterbatasan saya, ada sebuah apa ya, ada satu hal yang saya pikir ini sangat bagus banget gitu, karena yang terasa oleh saya itu ketika berbisnis secara, ya sebut saja lah berbisnis secara islami gitu ya, ini yang saya dapat tuh kesannya adalah bukan cuma ngomongin tentang uang, tapi kita dibalik lagi tuh, misalnya kayak tadi yang udah disampaikan tuh kan, ada unsur berbaginya di situ, menjadi perantara rezeki orang lain. Ternyata saat kita jadi jembatan rezeki orang lain, di situ juga kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak gitu. Jadi di luar itu ya juga yang kemudian saya amati itu, ternyata kalau belajar bisnis dengan bisnis ala apa yang disebut, ya menurut sebut saja yang islami tadi saya bilang itu, ini bukan cuma tentang bagaimana menghasilkan dan memproduksi kemudian apa namanya making money gitu, bukan cuma begitu, tapi ternyata yang saya dapatin ini ada sebuah proses kalau membangun bisnis itu, yang dibangun itu spiritualnya, yang dibangun itu ketenangan hatinya, dibangun itu apa namanya ya ketenangan hati lah gitu, lebih ke hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah dan seterusnya. Ini saya kira menarik banget gitu, karena memang di waktu yang lain saya bukan mengalami sendiri, tapi saya mengamati juga teman-teman saya yang mengikuti pelatihan-pelatihan bisnis yang justru jauh dari ketenangan, karena semua itu akhirnya kemudian membuat mereka seperti apa ya istilahnya, terdorong untuk menguasai apa namanya banyak hal gitu, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, gunakan sampai ini, lupa gunakan anak, itu, lupa istri gitu ya. Gitu kan, itu kan sempat terjadi. Bahkan ada teman saya awalnya bisnisnya sudah oke, dia punya perusahaan waktu itu servis komputer gitu kan, sudah cukup bagus, punya karyawan, teknisinya banyak dan seterusnya. Dia ikutlah salah satu pelatihan bisnis, sebut saja waktu itu namanya apa sih? Ini lagi apa namanya? Sekarang udah enggak sih. Ada namanya cara gila jadi pengusaha ya dulu itu. Ingat nggak? Nah itu kan sempat juga tuh. Nah saat beliau ikut pelatihan itu, di situ tuh mulai akhirnya gila beneran gitu. Gila beneran tuh dalam artian tuh yang awalnya bisnisnya udah oke, karena pengen ini pengen itu, dia belajar, dia ikutin mentor-mentor bisnis yang ada di dalam pelatihan itu, dia juga akhirnya makin keranjingan dan seterusnya,
apa yang terjadi, dia makin jauh dari ketenangan tadi itu, justru habis tuh perusahaannya, bukan cuma nol minus, dikejar-kejar debt collector segala macam gitu. Tapi apa? Kemudian dia balik lagi, justru baliknya itu bukan dengan belajar bisnis, baliknya itu justru dengan memperbaiki spiritualnya gitu, nguatin hatinya, ngebersihin dirinya, deketin diri lagi ke Allah dan seterusnya, akhirnya terbangun lagi gitu. Kembali lagi ya. Dan dahsyatnya memang karena orangnya apa ya, menurut saya secara spiritualnya itu emang akhirnya bagus banget gitu. Bisnisnya juga kebangunnya jadi cepat gitu, dan sekarang udah oke lagi gitu. Makanya tadi saya bilang yang menarik dari Islam dan bisnis itu adalah bukan cuma ngomongin tentang uang, tapi bagaimana kemudian kita memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling keren dari bisnis Islam menurut saya. Karena biar bagaimanapun juga kan yang maha kaya, yang maha pemberi rezeki ya Allah. Kalau kita mintanya, jadi perbaikan hidupnya itu bukan cuma kalau kita mintanya misalkan bahkan para sahabat dulu katanya itu kalau ketika meminta sama Allah, bahkan untuk kebutuhan sehari-harinya diminta langsung disebut, ya Allah butuh garam, ya Allah butuh sendal, diminta seperti sampai itu. Sampai begitu ya? Sampai begitu permintaannya. Nah sekarang yang kadang kita lupa kan gitu, kembali kepada Allah, meminta apa-apa mintanya sama yang pemiliknya dong. Kan nggak ada satupun di muka bumi yang bukan miliknya Allah gitu. Kita juga miliknya Allah. Baju yang kita pakai pinjaman doang semua ini. Nah itu yang perlu kembali diingat, terutama para pengusaha begitu ya. Apalagi di masa-masa kayak gini nih, banyak mungkin bisnis yang jatuh. Saya juga termasuk terkena banyak bro. Travel mati, training mana ada training sekarang gitu kan. Event organizer mati semua ya. Kita harus mencoba memulai lagi lah ya. Memulai lagi, terus apa yang bisa kita usahakan, kita usahakan. Jangan pernah berhenti berkarya. Termasuk kenapa akhirnya saya kepikiran, jadi awal dialog gue ini, itu saya ngobrol bareng teman, Muzakir. Apa yang bisa kita lakukan sekarang yang bisa untuk memberi, menjadi amal ibadah kita begitu di masa-masa pandemi ini gitu ya. Kita mau berbagi duitnya pas-pasan gitu ya. Nggak bisa kayak dulu-dulu lagi, susah tuh. Saya pikir kenapa nggak berbagi ilmu? Ilmu saya juga pas-pasan begitu ya. Ya udah kenapa saya nggak mencoba menjadi penghubung ilmunya teman-teman saya dibagikan kepada teman-teman yang lain. Makanya lahirlah dialog gue begitu. Saya coba mengundang orang-orang dekat. Kenapa nggak panggil narasumber-narasumber terkenal misalkan gitu? Saya mau mencoba memulai dari orang-orang dekat, orang-orang yang saya kenal, dan saya yakin bahwa setiap orang dari kita itu punya satu pengalaman yang akan bisa menginspirasi orang lain. Makanya narasumbernya dialog gue ini rata-rata dari orang-orang terdekat semua, gitu. Saya kira dengan yang dilakukan Kang Aking, ngajakin teman-teman dekat ini justru menjadi referensi yang menarik sih gitu. Karena kan kalau yang diundang tuh orang-orang besar ya kadang-kadang ya, kalau saya sih ngeliatnya ya maaf aja gitu, seringkali menjangkaunya itu nggak mudah Kang Aking. Karena mereka itu secara posisi dan seterusnya itu udah, kalau bahasa saya ini agak kejauhan gitu loh. Jadi hal-hal yang disampaikan oke, benar, baik gitu, tapi seringkali kalau yang saya amatin tuh kayak nggak terjangkau gitu loh. Nggak terjangkau dengan mudah gitu, karena memang gapnya jadi jauh gitu. Kalau misalnya yang kemudian kita ajak ngobrol tuh yang istilahnya itu masih ya level teman yang dekat, sesuai lah gitu ya, teman dekat ya gitu. Jadi ketika dia kemudian menyampaikan ide-idenya ya masih deket lah gitu, jadi ngejangkaunya itu enak gitu ya kan. Kalau misalnya Kang Aking, iya kayak sekarang nih misalnya Kang Aking ngajak ngobrol nih YouTubers dengan subscriber yang udah banyak banget dan seterusnya, terus dia ngomongin tentang karya, saya kira beda gitu kan. Kalau saya pribadi misalnya, saya masih di titik yang kemudian kalau saya bikin konten di YouTube pun niatnya hanya lebih ke mewariskan aja gitu. Ya yang saya tahu cuman segini-gininya, memang ilmunya juga kurang, tapi pengenlah mendokumentasikan apa yang kemudian pernah saya pelajarin ini, saya dokumentasikan di YouTube gitu kan.
mudah-mudahan nanti selama YouTube masih ada, platformnya itu orang-orang masih bisa saksikan gitu. Ini sebenarnya nih sekalian sharing juga ya, kenapa sih kemudian saya bikin channel YouTube, kemudian saya banyak upload materi-materi parenting dan seterusnya, ya banyak hal lah yang kemudian saya upload di YouTube itu. Kalau hari ini sih saya kira sudah lebih dari 1000 video tuh saya upload di channel Bang Lubis TV itu. Dan artinya, sudah monetize ya? YouTube-nya sudah monetize ya? Oh udah cukup lama sih kalau itu, karena kan sebenarnya kalau akunnya sendiri itu sudah ada, saya bikin pertama kali itu tahun 2012 tapi nggak pernah diisi. Saya mulai ngupload video itu tahun 2015 tapi kan memang konten yang saya upload ini kan lebih ke pembelajaran ya, jadi banyak materi-materi yang saya share itu tentang wawasan tentang NLP, tentang hipnoterapi, kemudian kalau kesini banyak ngomongin parenting juga gitu. Jadi konten-konten itu yang kemudian banyak saya upload. Nah, niatnya sebetulnya berawal dari ini. Jadi setelah saya bikin channel 2012 itu nggak pernah diisi, sampai suatu ketika almarhum Ustadz Rahmat Abdullah. Nah, suatu ketika itu saya baca buku atau apa, saya nggak pernah ketemu sama beliau. Saya nggak pernah ketemu langsung gitu maksudnya dengan beliau, cuman pernah dengar ceramah beliau itu dari kaset. Nah, saya penasaran kayak gimana sih Ustadz Rahmat Abdullah ini kalau lagi ngisi gitu. Saya carilah di YouTube gitu, dan ternyata ada beliau lagi ngisi ceramah, kemudian akhirnya saya yang nggak pernah ketemu sama beliau akhirnya bisa mengikuti ceramah beliau di YouTube gitu. Dari situ tuh muncul idenya, wah luar biasa, beliau udah meninggalkan dunia ini udah sekian tahun yang lalu, tapi hari ini saya masih bisa lihat ceramah beliau gitu. Nah, maka waktu itu yang terpikir oleh saya, makanya 2015 itu saya kemudian ya udahlah gitu, dengan semua keterbatasan saya coba upload, mudah-mudahan pas saya meninggal nanti ini bisa jadi warisan yang bisa bermanfaat. Betul. Sama sih sebenarnya bikin buku juga begitu. Ya ibaratnya kalau menurut saya sih buku itu kayak prasasti lah gitu ya. Jadi suatu hari kita udah nggak ada, selama buku itu masih ada, insya Allah ide-ide yang pernah tertuang itu mudah-mudahan masih tetap bisa mengalir. Yang paling penting sih pahalanya mudah-mudahan ya Allah itu. Lebih ke sana sih Kang. Artinya berkarya dengan motivasi membuat legasi itu jauh lebih mudah kita nikmatin menurut saya daripada kemudian kita berkarya untuk mengejar sesuatu yang mungkin masih apa istilahnya ya, tujuan-tujuan keduniaan lah. Bukannya nggak boleh, misalnya kita berkarya pengen menghasilkan ini dan itu, boleh-boleh aja, tapi saya tipe yang nggak begitu nyaman gitu dengan wah ya udah bikin misalnya bikin konten di YouTube yang jadi contohnya apa ya, dulu itu yang viewersnya banyak itu saat kontennya itu dekat dengan konflik gitu. Jadi saya bikin konten rap yang kalimat-kalimatnya itu benar-benar menohok dan seterusnya gitu kan, nuansa kemarahannya terasa, ini viewersnya ini justru banyak gitu, tapi buat apa gitu. Memang sih iklannya banyak juga akhirnya dan seterusnya, monetize-nya kita bertambah, tapi ternyata buat menikmatinya itu nggak enak gitu. Jadi nggak tenang juga ya. Saya lebih kalau saya itu ternyata yang saya sadarin dalam perjalanan saya itu tipikal orang yang lebih pengen menikmati apapun yang saya kerjakan gitu loh, daripada mengejar sesuatu. Mungkin ada orang begitu ya, ngerjain sesuatu, pengen ngejar sesuatu, pengen mendapatkan sesuatu, mereka tentukan goalnya apa gitu, mereka harus dapat apa dari apa yang dia kerjakan. Saya ternyata nggak kayak gitu juga gitu, lebih ke ya nikmatin aja gitu. Jadi yang penting saya happy ngerjainnya, kemudian saya bisa nikmatin, dan yang paling penting mudah-mudahan tetap ada manfaatnya untuk orang lain. Yes. Ya gitu. Dan itu penting loh. Bagaimana karya kita bisa memberi manfaat buat banyak orang, dan bagaimana karya kita bisa ketika misalkan kita sudah tidak ada di dunia, tapi karya-karya kita abadi. Saya teringat kemarin ketika nulis tentang meninggal, walaupun nggak pernah ketemu sama Pak Sapardi Djoko Darmono nih,
tapi luar biasa karyanya. Saya banyak terinspirasi dengan tulisan-tulisan beliau, dengan nggak pernah ketemu langsung, tapi puisi-puisi yang dia buat itu keren-keren semua begitu. Itu luar biasa tuh. Badan raga kita bisa hilang, tapi karya kita terus bermanfaat buat orang, menjadi inspirasi buat orang, itu luar biasa. Dan tidak harus menjadi sebuah buku, tidak harus menjadi sebuah lagu juga saya pikir. Tetapi ketika kita memposting menggunakan media sosial media, misalkan Facebook gitu ya, membuat konten seperti ini, kalau misalkan ini bermanfaat kan luar biasa bro, bisa menjadi ladang pahala juga. Itu sih yang saya kepikiran. Mantap Bang Lubis. Ya itulah nikmatin kita, ya nikmatnya hari ini platformnya banyak yang kita bisa pilih gitu loh untuk kemudian berkarya. Saya kira apa yang dilakukan Kang Aking sekarang ini adalah salah satu bagian dari karya juga gitu. Karena kan memang apa namanya, kalau menurut saya karya itu adalah sesuatu ya tadi rangkaian ide dengan mood yang tereksekusi dan bisa dirasakan oleh orang lain manfaatnya. Saya kira itu cukup menjadi definisi karya menurut saya gitu loh. Dan ini adalah bagian karya hari ini gitu. Jadi memang memang eranya era digital gitu kan. Jadi saya kira memanfaatkan platform-platform yang ada ini untuk menginspirasi orang lain adalah karya kita hari ini gitu. Dan mudah-mudahan nih saya doain mudah-mudahan dialog ini juga terus istiqomah gitu ya, konsisten. Istiqomah itu kayak bahasa konsisten dan terus nanti semakin inspiratif lah ya. Amin. Depan. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Bang Lubis sudah berbagi malam ini. Siap. Mantap. Mudah-mudahan karya-karyanya juga terus berjalan. Amin. Dan terus bisa memberi manfaat buat banyak orang. Amin. Salam buat keluarga. Salam buat teman-teman di sana. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau menonton obrolan kami dari awal, nanti akan saya save. Terus episode-episode lainnya ada yang di Facebook, ada yang di Instagram TV, tinggal nyari kata dialog gue. Atau nyari Kang Aking lah, nanti bisa dinonton di situ. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.